Terus apa lagi kamu belum? Itu dengar suara motor di mana? Itu jangan saya pulangnya ya. Kamu kanan. Apa? Kamu kanan tuh ceritanya. Iya pak. Hah? Iya. Kenalan di mana? Sekarang ada di gimana? Saya bawa ke situ dulu pak, terus saya taruh ke bahin, terus saya membuang sendalnya, pulang juga. Sudah meninggal. Dan Hah? Sudah meninggal tuh. iya pak. Iya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi terjadi di kota Padang Pariaman, Sumatera Barat. Mirisnya, setelah kasus ini terungkap, ternyata bukan hanya satu orang saja yang menjadi korbannya, melainkan ada 2 orang wanita, sehingga total pembunuhan itu ada 3 orang perempuan muda yang telah dibunuh. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kronologi awal penemuan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 yang berlokasi di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Pada pagi itu, kondisi sungai sedang surut. Di lokasi tersebut ada 2 orang saksi merupakan nelayan setempat, yakni Supirman berusia 55 tahun dan Supratman Koto 49 tahun. Keduanya tengah membersihkan kapal. Tanpa sengaja melihat ada sebuah benda mengapung di sisi kapal. Kedua saksi pun menyangka jika benda itu adalah boneka. Lalu salah satu saksi mengambil kayu dan mengecek benda tersebut. Sontak saja kedua saksi pun sangat terkejut. Ternyata itu bukanlah boneka, melainkan bagian tubuh manusia. Kondisi ketika ditemukan tanpa kepala, tangan, kaki, dan alat vital. Seketika kedua saksi segera memberitahu warga sekitaran dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Batang Anai. Tepat pada jam 12.48 menit, jenazah berhasil dievakuasi dan langsung dibawa menuju ke rumah sakit Bayangkara guna dilakukan otopsi untuk mengetahui identitas serta penyebab kematian korban. Pada keesokan harinya, hari Rabu tanggal 18 Juni 2025, pada pagi itu, warga kembali melaporkan pada polisi yang menemukan potongan kaki kanan di aliran Sungai Batang Anai. Pihak kepolisian pun segera datang melakukan evakuasi. Hasil dari penyelidikan polisi mendapatkan titik lokasi penemuan awal dan kedua ini berjarak 3 km. Pada hari yang sama, pihak kepolisian pun kembali mendapatkan laporan penemuan tangan dan kepala yang berada di kawasan pelelangan ikan Padang Sarai Koto, Tanga, Kota Padang. Potongan kepala dan tangan itu tersapu ombak terdampar di bibir pantai, terbungkus kain sarung kotak-kotak coklat ditemukan oleh penambang pasir. Warga yang menemukan potongan tubuh tersebut sempat melakukan evakuasi. Diketahui jarak penemuan ketiga ini berjarak 6 km. Potongan tubuh yang ditemukan segera dievakuasi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara dari ciri-ciri fisik ditemukan hanyalah cincin yang melingkar pada jari potongan tangan yang ditemukan itu. Setelah beberapa jam dari penemuan itu, ada beberapa orang mendatangi rumah sakit Bayangkara yang mengaku mengenali cincin tersebut. Mereka adalah orang tua dan juga teman dari korban. Setelah diperlihatkan secara langsung kondisi jasad yang ditemukan, pecah tangisan keluarga yang mengenali potongan tubuh itu milik Septia Adinda berusia 25 tahun. Putri Ulan, teman dari korban yang turut datang ke rumah sakit, sangat mengenali cincin tersebut milik korban Dinda. Ulan pun mengatakan jika cincin itu hanya korban yang punya, dikarenakan cincin tersebut didesain atau dipesan khusus sehingga tidak ada yang memiliki desain cincin seperti yang dimiliki oleh korban. Diketahui korban ini pun telah hilang selama 4 hari. Bahkan sebelum korban ini hilang, Ulan sempat melakukan komunikasi dengan korban pada hari Sabtu perihal rencana dari korban untuk mengajukan pinjaman uang ke bank sebesar 20 juta rupiah
untuk keperluan temannya. Lalu korban Dinda ini meminjam surat BPKB kendaraan milik temannya. Setelah itu, komunikasi pun terputus dan Dinda dinyatakan hilang hingga ditemukan dalam kondisi tubuh yang terpisah-pisah. Pada sisi lainnya, polisi masih terus mengumpulkan bukti serta petunjuk guna mencari tahu siapakah pelaku pembunuhan dan mutilasi ini. Pihak kepolisian bergerak cepat melakukan penyelidikan secara estafet. Hingga akhirnya hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 jam 2 dini hari, polisi berhasil menangkap seorang pria di rumahnya yang berada di Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Pelaku pembunuhan dan mutilasi ini bernama Satria Juanda Putra alias Wanda, berusia 25 tahun. Setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah membunuh dan memutilasi Septia Adinda. Bahkan dari hasil interogasi itu terungkaplah fakta lainnya yang telah disimpan lama oleh pelaku. Ternyata bukan hanya Dinda saja yang menjadi korban. Ada 2 orang lainnya, yakni Siska Octavia Rusdi alias Cika dan Ade Rostiana. Keduanya pun telah dibunuh, yang dimana jasad kedua wanita ini dikuburkan atau dicor di dalam sumur tua belakang rumah dari pelaku. Korban Cika dan Ade ini sempat viral pada tahun 2024, tepatnya Januari 2024, lantaran keduanya hilang secara bersamaan dan misterius. Hanya ditemukan sepeda motor dan sendal milik kedua korban ini. Sementara motif pada pembunuhan pertama, yakni korban Septia Adinda, dipicu masalah hutang piutang dari korban sebesar 3,5 juta kepada pelaku. Pelaku dan korban Dinda ini adalah teman. Keduanya pun telah saling kenal dan berteman sejak lama. Masalah hutang piutang ini bermula pada saat korban Dinda ini meminjam uang pada pelaku Wanda dengan besaran pinjaman sebesar 3,5 juta. Melalui pinjaman sebesar itu, korban pun berjanji akan mengembalikannya dengan tepat waktu. Namun, hingga waktu yang telah ditentukan, bahkan sudah memasuki tenggang waktu pun, korban tidak kunjung mengembalikan uang tersebut. Pelaku yang merasa kecewa lantaran korban ini tidak menepati janjinya. Pelaku yang sudah geram dengan korban Dinda ini lalu mengajak korban bertemu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2025. Pelaku mengajak korban Dinda bertemu di sebuah kebun kawasan Korong, Kapalo Banda. Di lokasi tersebut, pelaku membunuh korban, lalu memisahkan tubuh korban menjadi 10 bagian. Sementara tubuh korban yang ditemukan masih berjumlah 4 bagian. Sisa 6 bagian itu termasuk alat vital korban masih dalam pencarian polisi. Sementara pelaku Wanda mengaku motif pembunuhan pada korban Cika dan Ade ini lantaran pelaku merasa emosi dikarenakan masalah perselingkuhan. Kejadian pembunuhan dan hilangnya kedua korban bermula pada malam hari tanggal 12 Januari 2024. Ade Rostiana datang ke rumah Cika, tujuannya untuk mengerjakan skripsi bersama. Pada keesokan pagi, Jumat tanggal 13 Januari 2024, jam 9 pagi, Cika ini sempat menawarkan untuk mencuci motor. Lalu kedua mahasiswi ini pergi menggunakan motor bernomor polisi BA 4292FE. Sejak dari kepergian itu, kedua mahasiswi ini pun tidak kunjung kembali ke rumah. Hingga 11 hari kemudian, 24 Januari 2024, motor yang digunakan oleh kedua korban ditemukan oleh petani yang berada di sekitaran kampus MTI Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Kala itu, korban Cika ini menjalin hubungan dengan pelaku dan akhirnya pelaku mengetahui jika kekasihnya telah mendua. Ternyata perselingkuhan yang dilakukan oleh Cika mendapatkan saran dari korban Ade selaku teman dari Cika. Hal itu diketahui oleh pelaku setelah membaca pesan WhatsApp antara korban Cika dan korban Ade. Perkenalan antara korban Cika dengan seorang pria di saat keduanya mengikuti program kuliah kerja nyata.
Korban Ade ini mengenalkan seorang pria pada korban Cika yang membuat pelaku ini merasa cemburu dan kedua korban pun dibunuh oleh pelaku. Pembunuhan atas korban Cika dan Ade ini diduga dilakukan di rumah pelaku. Setelahnya tubuh kedua korban dimasukkan ke dalam sumur yang berada di belakang rumah pelaku. Pelaku ini pun sengaja membuat skenario dengan meninggalkan motor kedua korban, lalu menebarkan sandal mereka dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian yang seolah-olah posisi terakhir berada di sana. Selain fakta pembunuhan dan mutilasi, ditemukan fakta jika ketiga korban ini berasal dari kampus yang sama, yakni kampus STIE Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan informasi yang beredar, jika korban Dinda ini sudah tidak lagi aktif sebagai mahasiswi. Mirisnya setelah kasus ini terungkap, dikabarkan kedua orang tua dari Cika telah meninggal dunia. Ayah korban Cika meninggal dunia setelah 6 bulan Cika menghilang, yang kemungkinan lantaran stres Cika tidak kunjung ditemukan. Sementara sang ibu meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 akibat serangan jantung, tepatnya pada saat akan menyaksikan lokasi pembongkaran jasad Cika dikuburkan oleh pelaku. Bahkan kabar terbaru pun, ibunda dari Ade ini turut meninggal dunia di hari yang sama. Selingkuh ini si Dede ini. Lagi selingkuh kamu. Dia ngajarin Cika selingkuh si Dede ini. Udah saya lihat chatnya. Kamu pacaran sama Cika? Iya. Ya, Cikanya selingkuh. Cika selingkuh. Kamu bunuh lah si Cika itu. Iya. Terus kenapa Dedek kamu bunuh? Yang ngajarin si Cika ini selingkuh si Dede ini. Di KKN dia jadi. Kamu bunuh juga si Dedek. Iya. Terus apa lagi kamu bunuh? Nah, itu Dengar suara motor di mana? Kota saya pulang ya. iya, Kamu karan. apa? Kamu karan itu ceritanya. Iya, Pak. Hah? Iya. Kenalan di mana? Skenario di mana? Oh, saya bawa ke situ dulu, Pak. Terus saya taruh rebahin. Terus saya membuang sandalnya. Pulang gitu. Sudah meninggal? Udah. Hah? Udah. Sudah meninggal setelah itu? Iya, Pak. Iya. Kenapa kamu bunuh? Gampang sekali bunuh. Iya. Iya. Mana? Kenapa kamu? Berarti bunuh. Kita cek aja. Iya. Menurut kesaksian tetangga dari pelaku ini bekerja sebagai seorang security di sebuah pabrik bata. Sumur yang digunakan oleh pelaku untuk membuang tubuh korban biasa digunakan oleh warga sekitaran. Namun setelah PDAM masuk, sumur tua itu pun sudah lama tidak digunakan oleh warga. Terungkapnya kasus ini membuat warga sangat heran karena di mata tetangga, pelaku dikenal baik. Bahkan di antara saudara pelaku ini, pelakulah yang paling baik dan sopan sikapnya. Setelah selesai proses penggalian sumur tua dilakukan oleh polisi menemukan pakaian wanita dari dalam sumur yang diduga milik kedua korban. Bahkan setelah air sumur ini dikuras habis, polisi pun berhasil menemukan kerangka manusia dari dalam sumur. Polisi segera melakukan evakuasi dan melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai kasus pembunuhan serta mutilasi yang mengakibatkan 3 orang wanita muda menjadi korbannya. Bakal ada bukti dan fakta baru pada kasus ini. Jika melihat kronologi pada pembunuhan, jelas sekali ini merupakan pembunuhan berencana dan pelaku pun terancam pidana maksimal, yaitu pidana mati. Guys, mungkin ada sedikit kritik dari gue secara pribadi untuk instansi kepolisian. Sudah sering kasus orang hilang, polisi sangat lambat dalam menanganinya. Gue berharap pihak kepolisian belajar dari kasus ini. Dan pelaku ini seorang psikopat, bahaya sekali jika dibiarkan hidup. Dan gue pun berharap pelaku mendapatkan vonis mati.
Guys, mari kita doakan kepada ketiga korban dan juga orang tua dari korban yang telah meninggal dunia. Semoga diampuni segala dosanya dan surga kelak di akhirat nanti. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?